berpengaruh agar menarik. Ya, coba ini ya, nanti ini bisa jadi bahan untuk ini apa namanya pertimbangan ya di sini. Jadi salam saudara itu memilih judul ya terkait dengan ini. Nanti terkait dengan juga teknik pengambilan sampelnya, teknik pengambilan sampel. Terus saudara pakai apa tadi data panel ya, regresi data panel ya. Tadi seperti itu ya. Panel data itu pengaruh sekali. Jadi di sini saudara untuk menerangkan bagaimana sih pengaruhnya. Nah, seperti cash ratio. Cash ratio itu pengaruhnya terhadap saham itu bagaimana? Karena ini fokus saudara harga saham. Nah, harga saham itu yang di sini itu saudara cash ratio termasuk salah satu dari rasio likuiditas gitu. Nah, bagaimana rasio likuiditas yang diwakili oleh cash ratio pengaruhnya terhadap saham? Iya, itu yang saya akan buktikan nanti pengaruh atau tidak ada pengaruhnya. Dan juga yang ngaruh. Terus kira-kira kesimpulannya umumnya dari penelitian saudara itu apa? Kesimpulannya untuk melihat arah pertanyaan saya tadi, tunggu, anukan dulu, saya ini. Jadi saya kesimpulan umumnya apa dari penelitian ini ya terhadap faktor dari yang tadi itu, sehingga pengaruh dari masing-masing variabel terhadap saham itu bagaimana? Dari cash rasionya terhadap saham itu bagaimana, debt to asset ratio terhadap harga bagaimana, kan seperti itu maksudnya. Iya, apakah pengaruhnya itu ya, kan terus setelah itu kesimpulan yang umum yang bisa saudara dapatkan apa dari penelitian ini? Mengenai itu, balik lagi ke pengaruhnya itu variabel independen. Nah, ya itu tadi makanya saya tanya, saudara ini Pak, tahu gak bedanya faktor-faktor yang berpengaruh dengan harga saham dengan naik turunnya harga saham. Jadi maksudnya penyebab naik turunnya harga saham. Jadi yang saudara teliti itu yang mana? Faktor pengaruhnya. Nah, karena kan teori itu. Ya oke, jadi sini kalau saudara faktor pengaruhnya itu bagaimana? Jadi nanti saudara dalam kerangka konsep itu dijelaskan. Ya, kerangka konseptual penelitian itu. Jadi di sini dijelaskan masing-masing. Jadi di situ saudara satu misalnya, saudara kan cash ratio berpengaruh terhadap harga saham. Nah itu gimana pengaruhnya itu? Jadi di situ, jadi di sini harapan itu saudara paham betul. Jadi karena di sini tujuan penelitian saudara kan itu pengaruh aja. Jadi di sini berarti pengaruhnya itu gimana cash ratio terhadap harga saham? Ya, kalau teorinya itu mengatakan pengaruhnya positif. Nah, itu yang nanti akan saya buktikan apakah benar pengaruhnya nanti positif atau negatif atau malah tidak berpengaruh. Itu dilihat nanti dengan uji T-nya. Secara parsial. Karena di sini ya, Dik ya, kalau yang saya amati itu ya dari faktor-faktor tadi ya. Jadi kalau saudara hanya sekedar faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham ya hanya seperti itu aja. Oh, jadi cash ratio berpengaruh terhadap saham. Tentu saja saudara lihat di analisis tadi itu yang saudara pakai gitu ya. Jadi di sini terus bagaimana pengaruhnya? Gitu ya. Dilihat dari mananya. Nah, itu terkait saudara dengan teknik yang saudara sampaikan di sini. Teknik pengambilan sampling saudara ini termasuk non probability sampling atau probability sampling? Non probability karena saya menggunakan probability sampling. Ya, makanya dijelaskan dari atas itu bahwa saudara serutut ya non probability dengan tekniknya dengan kriteria di halaman berapa itu jelas satu kriterianya apa. Coba jauh. Sini nggak ada halamannya soalnya saya. Nggak ada halamannya di sini. Makanya saya bingung ini halaman mana. Saya mulai tadi bolak-balik gitu. Coba halaman di mana? Tunjukkan tadi itu di anunya PPT-nya. Yang terkait dengan sampling. Kriterianya apa saja? Iya. Pervasive sampling. Ya, ini Bu. Bagian dulu. Coba. Tuh ya. Tuh yang pertama itu ya, nanti dianukan masing-masing. Terus halaman berapa ini? Nah, sudah ya itu.
nggak urut soalnya. Nah, itu jadi saudara tulis di situ. Jadi saudara teknik samplingnya menggunakan apa? Non probability sampling dengan satunya itu salah satunya itu adalah dengan teknik dengan proporsi sampling ya. Nah, dengan kriteria nih. Jadi saudara sudah melakukan ini populasi. Nah, sebesar itu ya, sudah memang sudah seperti itu ya 12 14 berapa ini? Yang lolos kriteria. Nah, itu. Jadi kriterianya hanya ini aja ya, perusahaan yang setidaknya. Iya, telah terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Setidaknya. Iya. Ada setidaknya ya, perusahaan yang terdaftar gitu ya. Yang jelas jangan setidak-tidaknya, enggak ada pilihan diksinya. Terus tidak melakukan stock split. Ada apa-apa enggak ada lagi. Karena ini khusus ini khusus anu loh ya, saudara, judulnya itu di mana? Indeks saham syariah loh ya. Iya, indeks saham itu juga akan menjadi ya tentunya harus disebutkan di situ. Jangan saudara kriteria ini bahwa penelitian ini dilakukan di perusahaan yang termasuk dalam kategori indeks saham syariah gitu ya. Jadi harus jelaskan karena di sini tidak disebutkan. Oh, kalau di kriteria pertama ya itu di atasnya harusnya ditulis yang terdaftar di ya. Jadi walaupun ditulis di situ tapi di atasnya. Jadi penelitiannya dilakukan di perusahaan syariah ya Indonesia misalnya gitu. Kalau di naskahnya itu otomatis itu. Jadi memang harus karena di sini sudah ditentukan secara fokus spesifik di situ ya. Terus ini ya sudah. Setelah itu kira-kira saudara menggunakan tekniknya itu ya sampling itu, kemudian saudara menggunakan teknik yang namanya analisis regresi data panel ya. Nah, saudara ini termasuk one way model atau two way model? Kenapa Ibu? Common effect dan fixed effect. Nah, ini uji pemilihan model regresi, Bu. Oh, iya tahu. Juga. Saudara ini kan model regresi data panel ya. Nah, ini saudara termasuk yang two way model atau yang one way? Kalau nanti saya akan coba tangkap dulu model regresinya itu melalui uji Chow, uji Oscar, dan uji Laplace multiplier. Coba apa Dek? Suaranya saudara mulai tadi itu apa ya? Enggak itu loh. Apa sih seperti rata gitu loh, enggak ada penekanannya ini. Uji pemilihan model regresinya nanti akan coba diuji melalui ini, Bu. Uji Chow, uji Osman untuk melihat uji Laplace multiplier juga. Untuk melihat apakah common effect yang terpilih atau fixed effect atau random effect yang terpilih. Nah ini juga sering diabaikan. Ini saudara kan lebih dari nanti dianu lagi aja ya. Jadi kalau analisis data panel itu kan apa namanya gabungan antara cross section dan time series ya. Nah, saudara ini pakai OLS ya? Iya, kalau OLS itu yang sering kali dipakai juga penelitian terdahulu hanya untuk model common effect. Nah, kalau misalkan kita lihat juga mengacu pada pendapat Gujarati dan Porter juga, itu ada juga struktur panel lain dari polling data yaitu fixed effect dan random effect. Nah, hal ini nanti akan coba ditangkap melalui uji yang dilakukan. Oke, jadi dijelaskan ya, Dik ya. Jadi dijelaskan, jadi jangan nanya di situ. Jadi mungkin coba tadi ya, ada yang bertanya kan teman-temannya. Nah itu jadi dijelaskan. Jadi saudara menggunakan regresi data panel itu tentu saja dengan cara seperti apa diurutkan itu anunya di halaman berapa ya? Saya nggak tahu nih halamannya. Jadi untuk penggunaan regresi data panel itu syaratnya itu seperti apa? Maka harus ditunjukkan bersama regresinya ya. Urut-urutannya ya, sistematikanya seperti apa ya. Di halaman berapa ya? Kan ini kan menggunakan pendekatan OLS kan? Kalau yang common effect ya itu tadi pakai one way model atau two way model. Jadi itu ada, itu silahkan saudara juga punya, ada salah satu buku ya, saya nggak tahu maksudnya di situ. Kemudian juga nantinya itu sudah ya ini ke arah ini. Nah, seterusnya sebentar, ini nggak ada halamannya itu, saya tahu. Nah, ke arah sudah ya metodologi jenis dan sumber data. Nah, sekarang
saudara yang sudah pakai itu variabel mas kan sudah ada. Nah sekarang saya mau ke definisi operasional variabel. Makanya saya tak skip dulu tadi. Definisi operasional variabel. Nah, cash ratio. Ini rumus, Dek. Ya, rasio itu setara dengan kas dan utang jangka pendek ya, antara modal utang. Nah, ini rumus seperti debt to asset ratio, rasio antara hutang dan mana. Ini nunjukkan apa? Ini Rasio nunjukkan definisi likuiditas. operasionalnya. Karena kan dijelaskan kalau metode penelitian harus dijelaskan secara taktis. Jadi definisi operasional sebentar, rasio likuiditas itu apa? Rasio likuiditas itu untuk jadi contoh lagi ya. Misalnya yang umum aja ini kan cash dengan hutang jangka pendek. Ini kalau saudara antara saudara ini menunjukkan apa? Cash ratio itu menunjukkan apa? Seperti gini, current ratio aktif lancar, rasio lancar, aktif lancar yang dibagi dengan hutang lancar. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan cash ratio itu apa? Untuk apa? Itu definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini. Jadi seperti itu, debt to rasio antara total hutang dan total aset. Ini rumus, Dek. Oh, tapi maksudnya bukan definisi operasional. Sebentar, bukan definisi operasional. Operasionalisasi yang dipakai dalam penelitian ini. Jadi seperti itu. Seperti ini lagi, earning per share rasio antara bersih dibagi loh. Ini rumus, Dek, bukan definisi. Saudara tidak lihat buku panduan ya? Coba buku panduan dilihat. Kalau penulisan secara taktis itu langsung bagaimana saya mengambil si variabel ini yang besar itu merupakan definisi. Definisi, maaf itu rumus, Dek. Oh, yaudah. Rumus. Mungkin pemilihan diksinya ya, Bu. Bukan pemilihan diksinya, memang definisi yang dia pasang dalam penelitian ini, bukan rumus. Jadi definisi operasional itu bukan rumus. Ya, jadi kalau saudara pakai capital rasio penjualan ini rumus, Dek, bukan definisi. Beda loh ya rumus ya. Current ratio, current asset per current liabilities. Itu menunjukkan apa? Definisi apa itu? Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, sekarang saya mau tanya, cash ratio itu menunjukkan rasio cash itu apa? Definisinya. Bukan rumus loh ya. Coba. Nanti dianu lagi. Ini semuanya menunjukkan bukan definisi, tapi rumus. Paham, Adik? Paham sih. Mungkin Paham dari mahasiswa saudara, mungkin dari yang lain coba ini yang jumlahnya berapa ini? 38 sekarang nambah. Coba. Ke mahasiswa aja sudah, enggak saya. Yang sudah selesai proposalnya sudah masuk atau sudah di seminar. Silakan. Enggak ada. Ya, sudah itu yang itu. Makanya saya tadi lihat dari kerangka konsep dan sebagainya begitu definisi. Nah, jadi harus tahu bedanya ya. Jadi seperti itu. Masih atau sudah berubah lagi jawabannya? Silakan. Ya. Mama. Mungkin nanti saya akan coba ganti diksinya, Man. Tadi yang saya tangkap itu definisi operasional setelah diskusi juga dengan selama bimbingan itu ya bagaimana saya mengambil si cash ratio ini misalkan itu merupakan operasional karena operasional kan nanti ya hal yang akan dilakukan operasi kan hal yang akan nanti saya lakukan bagaimana saya mengambil cash rasionya gitu ya. Bukan. Mungkin Apa nanti benar? Saya gini aja sudah. Saya tidak mau ini ya. Sekarang saya sudah ini ya. Nanti saya anukan ke pembimbing ya terkait dengan itu. Saya kembalikan ke pembimbingnya terkait dengan definisi operasional karena saudara masih terus aja tidak mau terima gitu. Ya sudah. Saya uji nanti mungkin nanti yang bisa. Nanti saya akan coba. Ya sudah, terus habis itu sudah 3 itu, jadi tolong nanti ke manfaat tadi itu ya, itu sudah definisi operasional terkait itu. Terus masukkan di situ di definisi operasional itu terkait dengan apa nanti ke hipotesis ya, hipotesis. Jadi saudara terkait dengan penelitian mana sudah ada. Jadi dari hasil perhitungan itu kira-kira bisa dibahas apa. Jadi dari definisi operasional itu nanti ke arah hipotesis sama pembahasan itu akan nampak gitu loh.
Kalau cuma rumus ya gampang ya, saya bilang rumusnya ini ya, mungkin ya saya nanti terlalu lebar ini, nanti kalau sudah itu aja. Terus habis itu ini lagi terkait dengan, enggak ada halamannya, saya tak tulis halaman. Nah, rumusan manfaat ya, ke arah manfaat ya. Jadi ini oke, saya kira itu aja Pak Hadi sementara, nanti kalau kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah ngeyel, mari. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Pak Bu Istifadah. Bu Isti ada? Moderator, saya kembalikan ke moderator ya. Ya, baik. Terima kasih untuk masukannya, Ibu Nurhayati. Berhubung Ibu Istifadah masih belum bergabung, saya lanjutkan kepada pembimbing Bapak Hadi Paramu, dipersilahkan. Oke, terima kasih Konita. Terima kasih Bu Nur sudah memberikan ini apa namanya masukan, pertanyaan kepada Rama. Jadi ya mudah-mudahan Rama bisa ini ya menangkap apa yang disampaikan Bu Nur nanti terkait dengan definisi operasional, kemudian tadi apa namanya penerapan data regresi data panel itu mungkin bisa diberikan perhatian khusus. Jadi terutama untuk yang regresi data panel ya. Jadi secara teknis harus bisa dijelaskan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari aplikasi regresi data panel itu gitu. Jadi ada common effect, ada fixed effect, ada random effect gitu ya. Kan itu nanti akan diseleksi kan, katakan ada 3 model ya. 3 model itu diperbandingkan, kemudian mana yang paling baik gitu ya. Nah, secara statistik gitu. Kemudian tentunya nanti akan ada pemaknaan ya. Misalkan kalau yang random effect itu adalah yang terbaik, itu maknanya apa gitu. Apa bedanya random effect dengan common effect misalkan gitu. Nah, itu mungkin perlu dielaborasi di dalam metode sehingga mudahlah diikuti oleh pembaca ya itu. Nah, kalau dari saya mungkin terkait dengan ini urgensi penelitian. Jadi mungkin belum tereksplor mendalam pada saat ini pembimbingan ya. Jadi secara prinsip ya, urgensi penelitian itu merupakan hal yang penting ya. Jadi tadi saya menyimak penekanannya adalah salah satunya saya dengar itu Rama menyampaikan bagaimana perusahaan bisa bertahan di indeks itu, indeks ISI. Indeks saham syariah Indonesia. Ya. Nah, apakah benar nanti begitu ya? Jadi apakah benar arah risetnya seperti itu? Jadi hasil penelitiannya apakah mengarah ke sana? Gitu. Jadi apakah kalau kamu sudah dapatkan model regresi dari data panel analisis tadi, itu bisa memberikan apa istilahnya informasi awal gitu ya tentang bagaimana bertahan di indeks isi tadi. Nah, itu yang penting ya kalau saya. Jadi urgensi itu akan menjustifikasi pentingnya penelitian gitu. Atau sebenarnya bisa dibalik ya, hasil penelitian itu bisa menjustifikasi urgensi juga, urgensi penelitian gitu. Jadi saya ingin bagian ini itu menonjol ya. Jadi Rama harus bisa menunjukkan bagaimana atau apa pentingnya penelitian ini untuk berbagai pihak gitu ya, untuk stakeholder dari penelitian ini. Gitu. Secara umum saya mungkin bisa mengatakan bahwa penelitian yang penting itu adalah penelitian yang memiliki manfaat banyak gitu. Manfaat itu artinya ya bisa menyelesaikan masalah,
bisa menambah informasi misalkan itu. Jadi kemampuan dari mahasiswa untuk menjual ide kepada semua pihak ya itu dalam bentuk urgensi penelitian itu menurut saya jadi penting ya. Itu dengan demikian nanti riset yang kalian lakukan adalah riset yang penting gitu ya, bukan riset yang apa istilahnya menggugurkan kewajiban tugas akhir gitu ya. Pokoknya jadilah tugas akhirnya gitu ya. Bukan begitu. Jadi tapi benar-benar riset yang ini apa namanya penting gitu, yang urgen gitu. Mungkin itu yang dari saya. Jadi memang mungkin dalam hal menguraikan barangkali Rama perlu agak efisien. Jadi saya juga menangkap kesan pertama. Jadi interaksi pertama dengan saya ini Rama ngeteksnya banyak gitu ya. Jadi tulisnya banyak. Jadi mungkin bisa nanti lebih efisien dirampingkan gitu ya. Lebih jelas gitu ya, lebih teknis gitu ya itu. Jadi apa namanya memang mengasumsikan reader atau pembaca itu tidak paham itu memang bagus ya. Nah, untuk jadi penulis itu mengarahkan begitu ya, tapi terlalu detail nanti juga kadang membosankan gitu ya. Jadi ada reader yang jenuh dengan itu gitu ya. Gitu. Jadi nanti mungkin diatur lagi, dirampingkan jadi apa namanya penulisan yang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Memang mungkin selama ini belum teruji, kalau boleh saya katakan ya Rama, atau mungkin semua yang lain juga begitu. Kalau seminar proposal itu dalam tanda kutip kalau menurut saya belum menunjukkan kemampuan menulis yang asli. Gitu. Sementara saya mungkin menilai begitu ya, karena latar belakang bisa apa namanya melihat atau membaca dari sumber lain gitu ya. Kemudian bab 2 apalagi bab 2 itu wajib untuk merujuk gitu ya. Metode penelitian mungkin masih replikasi dari yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Nah, nanti baru teruji adalah di bab 4 gitu. Nah, kalau sudah bab 4 itu kayaknya harus ori ya. Kalau nggak mungkin rasanya melakukan replikasi tulisan orang lain itu kayak nggak mungkin gitu. Nah, ini mungkin Rama bisa membuktikan di situ nanti ya. Jadi kapasitas atau kemampuan untuk menulis atau menjelaskan sesuatu. Saya kira itu mungkin dari saya, Korita. Sekali lagi terima kasih Bu Nur. Jadi terima kasih juga kepada Pak Asmani dan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan ini. Jadi sebenarnya saya ingin ada diskusi ya. Jadi kayak kemarin seminar itu jadi agak rame juga gitu ya. Jadi ada learning gitu, ada kuliah di dalam seminar proposal gitu. Jadi tidak hanya kuliah di dalam kelas atau mata kuliah gitu ya, tapi seminar proposal ini juga memberikan kuliah gitu ya. Ada pengetahuan baru, ada penerapan baru gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hadi Paramo atas penyampaian evaluasinya. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Sumani untuk menyampaikan evaluasi. Oke, terima kasih Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi, Bu Riyati. Selamat Rama ya, yang telah presentasikan sangat panjang tadi. Yang kedua, cukup banyak, tetapi sayang yang aktif tidak ada. Nah, mestinya kalau peserta seminar itu banyak, yang aktif juga banyak. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Hadi bahwa seminar proposal itu seperti seminar-seminar yang sebelum kita lakukan itu di mata kuliah seminar manajemen keuangan ada diskus di situ. Tidak hanya satu arah Rama yang menyampaikan, tapi teman-teman lainnya yang mendengarkan. Asumsi saya tadi ini adalah 35, paling nggak 30 ini hadir. Kalau 5 orang memberikan masukan itu luar biasa, toh? Sehingga bisa memperbaiki dari proposal Rama. Memang untuk konsentrasi keuangan dengan data sekunder
Maka yang paling susah sebenarnya kita membangun sebuah kerangka konsep yang ada di proposal ya. Jadi kalau proposal ini sudah selesai, 70% skripsimu sudah selesai untuk data keuangan. Sehingga sebenarnya di sini yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Hayati, Pak Hadi itu terkait dengan apa sih sebenarnya kamu tulis itu, urgensinya di mana, sehingga kok belum ketemu. Seolah-olah kalau kita melihat yang diteliti teman-teman ya banyak seperti ini. Tapi apa sih yang memotivasi Rama untuk melakukan penelitian ini? Memang saya akui beberapa pendekatan dengan Rama sudah baru, mungkin metode atau pemecahan masalah atau variabelnya juga baru, tapi urgensinya di mana, sehingga tadi kan Bu Nur salah satunya menanyakan mengenai penelitian ini itu faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham atau perubahan harga saham, naik turunnya harga saham ini, mungkin itu bisa terjawab kalau Rama menjelaskan secara detail di definisi operasional variabelnya. Kalau itu dipertegas, saya pikir Bu Nur tidak menanyakan itu, sehingga Rama nggak ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan Bu Nur tadi. Sehingga kalau di awal masih ragu-ragu, dikhawatirkan desain penelitiannya Rama juga belum tepat. Terus yang kedua, Rama terkait dengan manfaat penelitian. Saya kok masih melihat ada manfaat peneliti dan manfaat peneliti selanjutnya. Mungkin tolong nanti dilihat di di sistematika penulisan proposal skripsi ya. Apakah di sana ada manfaat peneliti juga dimasukkan di situ? Karena saya jarang menemui dalam skripsi seperti ada manfaat peneliti. Tapi kalau memang di sana ada ya monggo. Tapi kalau misalnya nggak ada itu bisa dihilangkan. Terus berikutnya ada manfaat peneliti, manfaat orang lain. Itu tolong dirinci lah, tidak dijadikan satu. Yang ketiga itu. Terus yang kedua, manfaat bagi perusahaan-perusahaan siapa? Nah ini mungkin harus jelas ya. Saudara kan perusahaan sektor apa, Rama? Dalam sektor teknologi, Pak. Ya itu mungkin dipertegas seperti itu, bukan semua perusahaan, karena penelitian kan spesifik. Sehingga manfaat bagi perusahaan ini nanti apa setelah penelitian itu dilakukan, permasalahan dipecahkan, apa manfaatnya di situ. Tapi secara keseluruhan cukup baik. Dan yang terakhir, Rahma, mungkin tolong Rahma diperkuat kajian teoritisnya ya. Korelasi antara variabel-variabel dependen dengan variabel independen itu belum kelihatan banget di kajian teoritisnya. Artinya variabel-variabelmu yang saudara gunakan itu variabel independennya dengan variabel dependen itu di teori kalau perlu dikembangkan lebih lanjut, sehingga akan mempermudah Rama untuk mengembangkan sebuah hipotesisnya. Oke, itu aja mungkin dari saya, Rama. Aku bisa kembalikan ke Konita. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas evaluasinya, Bapak Sumani. Kita masuk sesi terakhir, yaitu penutup. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Rama Mahardika telah menyelesaikan seminar proposal tugas akhir. Tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan Sebentar, pembimbing. Dek, sebentar ya. Ini untuk penguji memang cukup satu orang toh, Pak Hadi sama Pak Sumani. Dua, Bu. Satunya Prof. Isti, tapi Prof. Isti nggak bisa hadir gitu kelihatannya. Oh, ya sudah. Soalnya kan kita kan aturannya harus hadir. Dua. Kalau pembimbing nggak apa satu orang. Tapi Oke. penguji kalau cuma satu sebetulnya nggak memenuhi ya. Maaf, ini kan aturan aja. Kemarin disepakati yang penting ada penguji dan pembimbing untuk sempro bisa Gitu ya. dilaksanakan. Satu-satu ya. Sekarang Prof. Isti nggak bisa datang, mungkin lagi perjalanan dari Batam katanya. Oh iya iya. Ya itulah makanya saya tuh kalau ada sempro itu harus betul-betul waktunya ya Sumya. Tadi mungkin ini sekedar saran. Jadi Mungkin kadang-kadang itu idealnya apa ya? semua harus hadir idealnya. Iya, ya itu Pak. Jadi memang apa ya yang namanya penguji. Kalau saya mungkin saya merasa ya kurang. Oke, sudah. Yang tadi.
Jadi mungkin Bu Isti bisa menambahkan mana, jadi itu. Atau mungkin Rama nanti ketemu Bu Isti ya, mungkin Bu Isti Iya. ditemui, mungkin dari beliaunya ada masukan-masukan, sehingga nanti jangan sampai pada saat ujian skripsi menanyakan sesuatu yang pada saat beliaunya nggak hadir. Dikhawatirkan kan seperti itu. Bu Nur mengkhawatirkan nanti di ujian skripsi Bu Isti menanyakan sesuatu yang tidak ditanyakan karena beliaunya mungkin tidak sempat hadir. Untuk itu saya minta Rama bisa nanti ketemu Bu Isti untuk menyampaikan mungkin ada beberapa saran terkait dengan proposalnya Rama. Itu. Terima kasih Pak. Ya, nggih, Pak Sum. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam seminar proposal Saudara Rama Mardika. Sebelum kita mengakhiri acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Nggih, Pak, sama-sama. Lift dulu nggih. Izin.